Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa. Ya insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan jabatan-jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada kawan-kawan Bansar dan Ansar. Tengah-tengah kita adalah Habib Hussein Al-Jufri, mata'an Allah bitulih hayati syarif. Semoga guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, para kiai, Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada keluarga besar Ananda Abizar Al-Kahfi, ya insyaAllah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ananda Abizar dijadikan anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang dapat membawa kedua orang tua sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa an qadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini, di malam salah satu yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana setiap hamba berdoa kepada Allah, salah satu malam adalah doa di mana malam Jumat, salah satu doa kita yang insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di malam ini kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas anugerah rahmat serta hidayah. Allah membawa kita ke dalam majlis yang penuh dalam keberkahan ini, ke dalam majlis yang penuh dalam kemuliaan, semata semua karena keinginan Allah kita berkumpul di dalam majlis ini. Wasilah dari sahibul hajat hanya sekedar perantara yang menggerakkan hati dan fikiran, yang menggerakkan langkah kaki kita adalah Allah Rabbul Alamin. Semata Allah menginginkan kemuliaan yang akan ditempelkan kepada setiap hamba karena duduknya di dalam majlis mulia. Semata Allah menginginkan umat Nabi yang duduk di dalam majlis mulia agar dikembalikan ke hadapan Allah dalam keadaan mulia. Dan tidak akan ada seseorang duduk di dalam majlis yang terhormat kecuali Allah menginginkan antara satu dengan yang lain bisa saling menghormati. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, setiap datang ke dalam majlis
pasti setiap hamba ini punya niat antara satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Niat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna a'malu bin niat. Setiap sesuatu pekerjaan yang dijalankan harus sesuai dengan niatnya. Datang ke sini apa? Yang pertama, karena ngaji niat yang pertama, saya cuma mau melurusin. Niat pertama minta ridho dari Allah. Kalau Allah ridho kita jalan ke dalam majlis ini, insya Allah ngajinya, ilmunya jadi berkah. Orang pulang dari tempat ini membawa ilmu yang bermanfaat. Duduknya akan mendapatkan ganjaran silaturahmi yang dikatakan oleh Rasulullah, orang yang pandai menjalin silaturahmi, yang pertama Allah panjangkan umurnya. Mau panjang umur? Ini belum selesai udah main amin aja. Mau panjang umur? Yang lain mati, kita doang sendirian mau. Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, masuk liang lahat sendiri. Kata Nabi, orang yang paling pandai menjalin silaturahmi, yang pertama Allah panjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah. Amin gitu. Ayah amin aja mesti juga disuruh. Yang kedua, di dalamnya ini ada silaturahmi. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandai menjalin silaturahmi Allah buka rezekinya. Belum. Amin boy. Mau banyak rezeki? Buat apa? Buat apa? Beli beras. Hah? Umroh. Apa? Beli pampers. Buat apa? Pergi haji. Terus? Buat sangu ibadah. Dari zaman ke zaman, kalau ditanya urusan, kalau Allah kasih rezeki kita banyak, buat apa? Pasti jawabannya baik. Buat sedekah, buat umroh, buat haji, buat sangu ibadah. Semua yang dijawab baik. Kenapa yang dijawab kok selalu baik? Karena duitnya nggak ada. Kalau duitnya ada, beda lagi. Perempuan banyak duit, glowing. Laki banyak duit, kawin lagi. Orang yang pandai silaturahmi, Allah yang kedua kata Nabi, Allah akan buka rezekinya yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Mau amin, mau enggak, bodoh amat. Yang ketiga, orang yang pandai jalin silaturahmi, kata Nabi yang ketiga ini, Allah keluarkan kita dari dunia dengan membawa iman atau mati dalam keadaan husnul. Nggak usah juga nggak apa-apa, nggak amin juga. Di dalamnya ada silaturahmi, majlisnya majlis mulia, diturunkannya kemuliaan, tertempelnya kemuliaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalamnya dikatakan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya di dalam ayat itu tuh yang sering kita baca tuh, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Orang yang syukur akan ditambah nikmat oleh Allah. Tapi di dalam ayat ini, awal dari ayat ini, wa in ta'adzana rabbukum, dan atas izin dari Allah, maka seorang hamba yang bersyukur itu atas izin dari Allah. Hari ini sahibul hajat tasyakuran. Tasyakuran yang dikatakan walimatul khitan, atas nikmat yang Allah berikan, dengan dari apapun rezeki tersebut yang Allah berikan dalam keadaan halal, maka beliau sahibul hajat mengundang kita semua. Satu, bukan buat balik modal, bukan. Buat apa? Mohon doa
Agar apa? Agar anak menjadi anak yang soleh, agar menjadi anak yang bermanfaat, agar anak yang bisa membawa kedua orang tua ke dalam syurga. Ini keinginannya. Ternyata tidak semudah orang yang dikatakan orang yang bersyukur itu belum tentu orang tersebut niatnya syukur. Ada yang syukur urusannya syukur kepada Allah, ada juga urusan syukurnya sama syaitan. Tahu yang syukur sama syaitan yang bagaimana? Tasyakuran di dalamnya ada syaitannya, di dalamnya ada kemaksiatan. Ini tasyakuran yang menjauhkan kita kepada Allah. Ini yang dikatakan syukurnya kita kepada syaitan. Tapi kalau yang syukurnya kepada Allah, tadi ada baca maulid nggak? Baca maulid. Tadi baca maulid. Tadi ada asyraqal belum? Sudah asyraqalnya. Ya udah, kalau udah baca maulid udah asyraqal, ya udah giliran saya tutup baca doa. Sudah belum tadi? Sudah. Di dalamnya kalau sudah ada Allah, ada Nabi, apa yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berkumpul, umatku berkumpul, yang di dalamnya disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi, Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah dan menyebut nama kita satu persatu di hadapan Allah dan meminta kepada Allah agar semua dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi orang kalau datang ke majlis senang apa enggak? Sumpah. Snack dapat. Pantesan nggak sumpah. Orang yang namanya udah duduk di dalam majlis betah. Tadi saya dengar katanya udah ada yang dari maghrib. Iya. Oh, masang son kali bareng ya. Oh, jauh. Yang paling jauh dari mana? Mana? Jatibarang. Jatibarang ke sini berapa jauh? Berapa? Jauhan saya masih 30 menit, setengah jam katanya, ada yang 20 menit. Tapi alhamdulillah kita bisa kumpul di sini, insya. Kenapa? Karena sesuatunya yang membuat kita kumpul di sini bukan sahibul hajat. Emang orang sahibul hajat ini kenal sama orang Jatibarang? Enggak. Orang Jatibarang datang ke sini semata-mata cuma hanya mau datang pengajian. Yang namanya orang datang ke sini cuma mau minta berkah, ngambil pengajiannya, ambil ilmunya. Yang pertama yang nganterin mereka siapa? Allah. Angkot, Bi. Kan saya bayar. Motor yang nganterin, yang nyupirin ada. Jalan sendiri itu motor. Yang namanya manusia datang ke tempat baik kalau bukan karena tuntunan Allah, gak bakal. Inilah yang dikatakan hidayah. Apa namanya? Hidayah. Betul? Betul. Allah udah bawa kita ke sini, di dalamnya di tempat baik, ada ilmunya, ilmu Allah dan Nabi. Kalau orang yang punya niatnya nggak baik, pasti jelek. Hasilnya nggak akan manfaat. Ada orang yang datang ke sini, ah kali snacknya enak, ah kali dapat ini dapat itu. Padahal kita nih manusia nih model kayak kita. Kita nih manusia apa bukan sih? Bu, ini ibu-ibu mulu, bapaknya pada kemana ini? Bu, kita ini manusia apa bukan? Sadar? Kelihatan ya, karena ya kalau nggak kelihatan ini makhluk halus. Yang kedua yang saya tanya, kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kalau ngaku kita sebagai hamba Allah kan kita kepedean. Siapa yang dikatakan hamba? Di dalam surat Al-Isra, Allah di dalam firman-Nya mengatakan, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang Siapa dia? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi dibilang hamba.
Nah kalau orang yang kita nih model kayak kita dibilang hamba Allah, definisi seorang hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan. Kalau kita dibalik nggak? Yang dilarang kita kerjain, yang disuruh kita tinggalin. Bu, saya cuman mau ngasih, ternyata selama ini para suami salah menilai ibu. Bu, Pak, Bapak, dikit banget ya. Pak, selama ini kita salah Pak. Ternyata masak itu bukan kewajiban istri loh Pak. Betul, masak itu bukan kewajiban istri. Nyuci, nyapu, ngepel bukan kewajiban istri Pak. Nyetrika itu bukan kewajiban istri. Kewajiban istri yang dikatakan oleh Rasul ada dua. Wajib taat kepada Allah, dan yang kedua wajib taat kepada suami. Jadi kalau ibu disuruh masak sama suami, masak. Jadi ibu kalau disuruh nyapu, nyuci, ngepel, nyapu, nyuci, ngepel. Kan mau taat. Mau masuk surga nggak? Syukur sama Allah. Karena pekerjaan ini adalah satu yang dikatakan oleh Rasul yang membawa kita ke dalam syurga. Contoh sahibul hajat. Ini yang dihitan umur berapa? Berapa? 7 tahun. Saya mau tanya masih Mas, ngelihat anak waktu dihitan, Mas nangis nggak? Apa yang membuat Mas nangis? Bangga, terus nggak tega yang kedua, betul nggak? Karena kita tahu rasa sakitnya, betul. Yang pertama bangga, yang kedua nggak tega ngelihatnya. Kenapa dari kecil ini dididik untuk berkorban demi agama? Karena Islam itu adalah agama yang penuh dalam pengorbanan dan penuh keikhlasan. Maaf, sholat sehari semalam berapa banyak waktunya? Berapa? 17 rakaat dong katanya. Berapa waktu dalam satu hari ibadah? 17, 5 aja subuh kagak. 5 waktu. Dalam 5 waktu, setiap apa yang kita jalankan di dalam ibadah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kadang kita suka lalai. Betul apa enggak? Lagi enak tidur harus bangun sholat subuh. Lagi enak kerja, selesai kerja tiba-tiba perut lapar, pengen makan siang, ada azan. Saat kita mau pulang kerja pengen buru-buru sampai, begitu nyampe rumah azan. Begitu selesai asar lagi duduk, selesai mandi lagi ngobrol, tiba-tiba datang lagi azan. Selesai azan maghrib baru mau nonton TV, tiba-tiba keluar lagi azan. Pengorbanan enggak tuh? Di mana setiap kewajiban yang Allah berikan kepada setiap hamba, maka di situ adanya pengorbanan. Ibadah haji ada nggak pengorbanannya? Harus jalan beberapa kilometer, harus mabit. Siapapun dia saat beribadah semua sama di hadapan Allah. Betul apa enggak? Ini namanya apa? Apa namanya? Apa? Peci. Udah salah kenceng lagi. Apa namanya? Ini yang dinamakan mukarram, al-mukarram. Ini mulia nih, kepala ini mulia. Kalau ada temen pukul kepala kita, kesel apa enggak? Marah apa enggak? Kenapa? Karena yang dirasa ini mulia, ini terhormat. Coba kita dalam keadaan sujud kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah, kepala adanya di mana? Sama rata dengan telapak kaki, betul? Yang paling tinggi apa? Lagi sujud, kepala. Emang gimana cara sujudnya kepala di atas? Apa? Apa yang paling tinggi?
Biar kita sadar apapun yang kita kerjakan di dunia ini tetap kematian yang akan dituju. Yang kedua, dunia adanya di belakang kita. Seberapa banyak pun yang kita makan, dengan semahal apapun harga yang kita makan, larinya kemana? Gimana larinya? Kalau bahasa kita mah jamban, betul nggak? Ibu bapak makan yang harga 12 juta, dimakan nih 12 juta dimakan, dikeluarin lagi apa tetap masuk keluar dari belakang? Saya dapat istilah, mau tahu nggak sih kita ini orang yang udah ikhlas apa belum? Mau tahu? Mau tahu caranya kita ini orang yang udah ikhlas apa belum? Mau tahu nggak? Yang namanya buang air kecil, buang air besar, nggak pernah nengok kotoran, itu nama orang yang ikhlas. Jujur, kalau udah ngebuang nengok kan, kenapa? Sayang kan? Waktunya buangnya emang harus dibuang. Ini yang namanya manusia. Kadang ini kalau ngaku seorang hamba, yang udah kita makan itu keluar aja masih ditengok, dicariin kemana arahnya. Betul bang?